Halo Gebrakers dimanapun kalian ngegebrak ke sakedapnya. Sebelumnya terima kasih yang sudah subscribe dukung channel ini, yang sudah nonton, semoga kalian anteng di sini dan sehat selalu. Buat yang belum subscribe di Antos Subna, khusus buat subscriber anteng bersama, channel ini bisa partner atau monet. Insya Allah anteng bersama akan mengadakan giveaway. Mohon doa dan dukungannya aja dari kalian yang sudah jadi Gebrakers dan calon-calon para Gebrakers di seluruh alam semesta. Kita langsung keder aja ke filmnya. Legenda mengisahkan tentang seorang pendekar legenda yang kemampuan kumpunya sudah menjadi legenda. Dia berkelana untuk mencari musuh tangguh, namun tak ada satupun yang bisa menandinginya. Masalahnya jelas bukan dari seberapa banyak musuh yang dihadapi, melainkan keberaniannya yang tidak sepadan dengan mereka. Dan tak ada panda yang begitu ditakuti dan disayangi, bahkan pendekar terhebat di Cina sekalipun. 5 pendekar terganas menunduk hormat pada pendekar satu ini. Mereka berkumpul untuk menghadapi 10.000 iblis dari Gunung Iblis Sirit. Serius kata-kata mutiara dibrejelkeun sing horeng ngimpi. Lanjut gak pake kak. Ini adalah Po yang dimimpi sebagai pendekar legendaris tiada tanding yang pada kenyataannya teu bisa hudang-hudang acan berat ku beteng, sedangkan yang ini dia ayahnya si Po. Entah bagaimana ceritanya seekor meri bisa punya anak panda, mungkin hasil hubungan gelap atau apa, tanyakan saja pada sutradaranya. Dia bernama John Stephenson dan Mark Osborne. Kita panggil aja si Po ini si Sakai, di mana mereka mempunyai sebuah restoran mie ayam. Si Sakai yang tadinya bermaksud mau bercerita tentang mimpinya tadi malah berkata mimpi tentang mie ayam, yang ternyata mimpi itu sudah ditunggu seumur hidup oleh si ayah. Ruksak ieu mah film, di mana mimpi tersebut merupakan pertanda kalau si Sakai hampir siap dipercaya untuk mengetahui ramuan rahasia. Karek hampir coba. Sementara di tempat lain sedang diadakan gladi resik antara guru dan murid. Dia adalah Sensei Sipu yang merupakan murid tapi sudah dianggap sahabat oleh guru maha besar yang bernama Sensei Ogwai. Dan ini penampakannya. Dia sengaja memanggil si Sensei Sipu karena ada hal penting yang harus dikatakan, yaitu mengenai firasatnya kalau Tai Lung akan kembali. Tai? Mustahil Sensei, dia di penjara dan tak akan mungkin bisa keluar. Tak ada yang mustahil di dunia ini selagi tetap berusaha, insya Allah. Subscribe tas iya nambahan. Amin. Si Sensei Sipu seperti yang punya trauma mendalam ketika mendengar nama Tai. Dia langsung memerintahkan si Zeng untuk mengecek ke penjara Corgom dan memastikan kalau penjagaan mereka harus lebih diperketat. Tidak perlu melang sebegitunya. Seseorang sering ketemu takdirnya justru ketika akan menghindarinya. But if you allow it to settle, nya ruksak cek oge sugan teh ek nampilkeun keajaiban atau ramalan naon kitu anu membuat Gebrakers wah. Lain kalangkang ti luhur cai ek nembongkeun gulungan mah kari tangah we langsung atuh naon hese na bejakeun kalau ini saatnya untuk memilih kesatria naga. Kembali ke si Sakai yang sedang ngaladangan, tiba-tiba ada yang menempelkan iklan kalau di Padepokan akan diadakan pemilihan kesatria naga dan hanya satu makhluk yang terpilih untuk mendapatkan gulungan naskah naga. Sebagai penjual yang produktif, justru itu adalah peluang besar. Si ayah menyuruh si Sakai untuk berjualan mie ayam di sana. Boa dan alabatan galunggung, tapi si Sakai sebagai anak yang berbakti, dia tidak menyerah dan terbukti 2,000 years later. what? kasebelen si Sakai, sementara para sensei sudah siap untuk mengukir sejarah. Acara geus ek mulai, karek nepi sok-sokan mawa gerobak, mawa awake berat sateh. I'm coming! Wait! Yes! Si Sakai yang telat hanya bisa noong menyaksikan kelima pendekar yang sedang berkompetisi untuk mendapatkan gulungan. Namun bukan si Sakai namanya kalau tidak bertindak, dia memanfaatkan pohon supaya bisa masuk ke dalam. Namun terlihat guru besar yang menghentikan kompetisi bahwasannya dia telah menemukan sang kesatria naga. Kelima pendekar pun berbaris untuk dipilih, sementara si Sakai belum juga menyerah untuk bisa masuk. Dia menggunakan kembang api yang diikat di kursi hingga si ayah datang. Aku hanya ingin melihat pendekar naga, tapi mimpimu mie ayam bukan naga, nak. Aku bohong, aku tidak bermimpi tentang mie. I love Kung Fu! Sudahlah nak, kita pulang. Mie kaburu bekah. Okay. Oh.
Guru besar entah mau nunjuk siapa, tapi bersamaan dengan itu tangan beliau tepat di hareupeun bebengok si Sakai yang terjun dari atas, sempat minta hampura karena cuma mau melihat kesatria naga, tapi si guru besar justru malah memilih si Sakai sebagai kesatria naga yang terpilih. You? Me? The universe has brought us the Dragon Warrior. Tidak ada yang tidak terkejut bagaimana mungkin seorang penjual mie ayam bisa mengalahkan kelima pendekar, dan si Sakai pun resmi menjadi kesatria naga. Meni geuleuh naik tangga ge ripuh jadi kesatria naga. Si sensei merasa kalau keputusan guru besar mungkin keliru, dia hanya kebetulan jatuh tepat di telunjukmu. Tidak ada yang kebetulan, sensei. Semua sudah takdir. Ini adalah si Zeng yang diutus sensei Sipu tadi. Dia baru sampai di penjara Corgom, namun ketua sipir ini malah merasa terhina seperti meragukan keamanan penjara Corgom, dan diperlihatkan si Tai kalau dia sudah dibikin tak berdaya, malah dipapanas kalau gulungan naskah naga akan dianugerahkan ke orang lain dan pergi dari sana. It was armor with authentic battle damage! Whoa, the invisible trident of destiny! Oh, the sword of heroes! Said to be so sharp you can cut yourself. The legendary urn of whispering warriors. Kembali ke si Sakai yang sudah berada di ruangan keramat para pendekar dan bermaksud mau mempelajari gulungan naskah naga, dan tidak semudah itu untuk mendapatkannya karena harus menguasai tingkatan tertinggi kumpu terlebih dahulu. Dengan kuncian Wuxi, si Sakai tidak berdaya. Dengar Sakai, guru besar mungkin memilihmu, tapi setelah urusanku samamu selesai, kau akan menyesali pilihannya. Dan si sensei membawa si Sakai ke tempat latihan. Menyuruhnya untuk melakukan apa yang dilakukan 5 pendekar ganas, namun si Sakai nawar abong tukang jualan. Dia mau mulai dengan pengganjal panto saja, dan justru malah terpental sampai ke arena latihan sebenarnya. Bukan keahlian membuat si Sakai bisa melewati, melainkan itu keinginan sutradara yang dibuat seperti keberuntungan, atau mungkin memang dialah kesatria naganya, entahlah. Meskipun barengep, tapi itu sudah dianggap lulus. Sedangkan si Tai berhasil membuka belenggu dengan bulu si Zeng dan mencoba akan melepaskan rantainya, namun tembakan panah malah mengenai rantai sehingga terputus, dan si Tai pun bisa terlepas langsung ngamuk mengalahkan semua penjaga yang ada di sana. Sampai tidak ada yang bisa menghentikannya dan menyuruh si Zeng untuk laporan kalau sang kesatria naga yang sebenarnya akan pulang ke sana. Wah, siapa sebenarnya si Tai ini? Keesokan harinya si Panda kembali dites untuk menghadapi kelima muridnya. Hingga sore, dan yang menjadi lawan terakhirnya adalah si sensei sendiri. Sensei tidak perlu khawatir, sang kesatria naga tidak akan menyerah begitu saja. Namun si sensei, ya, dia menjatuhkan si Sakai. Kalau si Sakai hideng, dia pasti tidak akan kembali. Dan tidak lama setelah itu, si Sakai sudah kembali. Dia sedang diobati dengan metode pengobatan syaraf, dan terungkap siapa si Tai itu. Ternyata suatu ketika ada yang naruh bayi macan depan rumahnya si sensei lalu membesarkannya seperti anak sendiri, dan dia menunjukkan bakat kungfu yang luar biasa hingga si sensei melatihnya dan percaya kalau si Tai ditakdirkan untuk menjadi hebat. Namun dia tak pernah puas sehingga guru besar melihat ada aura jahat pada dirinya dan menolak untuk dijadikan kesatria naga. Dan setelah itu dia murka menghancurkan padepokan dan akan mencuri gulungan, tapi si sensei tidak tinggal diam. Dia mencoba menghentikannya, namun kasih sayang yang sangat dalam membuat si sensei tidak bisa berbuat banyak.
Di sisi lain, si Zheng yang sampai di padepokan dan menceritakan apa yang sudah terjadi di penjara, si sensei pun langsung menemui guru besar dan berkata, "Aku membawa kabar sangat buruk, bahkan ramalanmu sudah terbukti si Tai berhasil kabur dari penjara dan sedang menuju ke sini. Itu berita buruk jika kau tak percaya bahwa kesatria naga akan mengalahkan dia." Si Sakai, dia hanya panda gendut, beban keluarga, harusnya tidak ada di sini. Dia hanya kebetulan. Tidak ada yang kebetulan, Sensei. Yang nonton sudah ditakdirkan untuk subscribe. Setelah ceramah panjang secara meyakinkan si Sensei untuk merawatnya, mempercayainya, dan yang kau butuhkan bukan aku melainkan rasa percaya. Dan si guru besar pun pamit, kau harus melanjutkan perjalanan tanpa ada aku, dan menyerahkan ituknya ke si Sensei. Si Sensei mendatangi kelima pendekar muridnya dan si calon kesatria naga. "Kalau aku akan menghentikan si Tai, kenapa tidak guru besar saja? Guru besar tidak bisa dan satu-satunya harapan adalah kesatria naga. Dan kesatria naga pun..." Destiny to defeat Tai Lung. It is his. Where'd he go? Ya, ruksak dunia kumpu malah mabur si Sirit. Si Sensei menghentikan si Sakai. Dia sekarang sudah lebih bijak berkat ceramahannya guru besar. "Kalau mulai sekarang, aku percaya sama kamu seperti guru besar yang mempercayai aku. Dan seorang kesatria tidak kabur." Raosnya nyarios kemana aja Sensei saat setiap hari melempariku dengan batu bata? Atau saat kau bilang aku bau, itu sangat menyakitkan. Aku tidak pernah pergi dari sini karena aku berpikir bila seseorang bisa mengubahku, bisa jadikan aku yang bukan aku yang sekarang, dan itu kaulah orangnya. Guru kumpu terhebat di Cina. Tapi aku bisa mengubahmu menjadi kesatria naga dan itu akan kulakukan. Nu bener Sirit ngomong teh, si Tai sedang menuju ke sini. Apa Sensei pikir butuh 1000 tahun perjalanan untuk ke sini? Bagaimana kau bisa mengubah ini jadi kesatria naga? Hal itu membuat si Sensei ngahulang tarik pemikiran. Sepulang dari ngahulung, si Sensei mendengar ada yang kotrek-kotrek di salah satu ruangan. Ternyata itu adalah si Sakai yang sedang melampiaskan kekesalannya dengan cara makan. Dan lagi-lagi, si Sensei dibuat ngahulung. Tapi dia sudah paham cara untuk membentuk si Sakai supaya jadi kesatria naga dengan cara berpura-pura kalau dia mengira si monyet, karena si monyet menyembunyikan kue kacangnya di atas lalu sembunyi. Dan ternyata benar saja, lihat dirimu, bagaimana kau melakukan itu? Entahlah, aku hanya menginginkan kue. Eta Sirit, maneh geus aya di luhur 10 kaki dari tanah, nyadar teu bari seplit sagala. Gitu. You drag me. Jangan sembarangan di tempat ini adalah kolam air mata suci tempat guru besar memecahkan misteri tentang harmoni dan fokus. Ini tempat lahirnya kumpu. Do you want to learn Kung Fu? And I am your master. Okay. Si Sensei yang sudah paham akan metode latihan apa yang cocok dengan si Sakai, menggunakan makanan sebagai pangbibita dan akan mendapatkannya ketika latihan selesai. Ruksak, tapi dah benar di mana lingkungan yang tepat, maka akan lebih cepat memunculkan bakat kita yang terpendam. Dan sekarang kau boleh makan. Aku bilang kau boleh makan.
Saat mempersilahkan makan kun itu jadi celah buat si sensei untuk lebih dalam menggali potensi si Sakai dan sudah semakin menonjol namun bukan burungnya, melainkan bakat seorang kesatria naga hingga pada akhirnya si Sakai berhasil mendapatkan rotinya. Sungguh luar biasa. Si Sakai melemparkan rotinya, aku tidak lapar melainkan lapar latihan. Kembali ke 5 pendekar yang akhirnya mereka bisa bertemu pun tanpa basa-basi langsung bertarung, namun si Tai tidak menginginkan pertarungan ini terjadi, seraya berkata, "Mana kesatria naga? Aku tahu di antara kalian semua tidak ada sang kesatria naga karena aku sudah tahu kalau dia unik dan tidak pernah ada sebelumnya, beda dari yang lain." Oh, jadi namanya Po. Akhirnya ada lawan yang sepadan dan akan menjadi pertarungan legendari. Si Tiger langsung kembali menghantam si Tai, sempat kerepotan namun akhirnya mereka bekerja sama bertarung menggunakan strategi hingga dapat mengalahkan si Tai. Namun bukan si Tai bila dapat dikalahkan dengan mudah. Kalian diajarkan kungfu yang baik oleh sensei namun tidak diajarkan segalanya dan mereka pun dibuat tak sadarkan diri. Kembali ke si sensei dan si Sakai yang sedang membahas tentang latihan namun tiba-tiba si angsa berhasil membawa kelima pendekar dengan keadaan tertotok. Jurus totok, apal teu? Mun apal berarti masa kecil kalian bahagia. Namun hal itu membuat si Sakai rada merot, bagaimana bisa para 5 pendekar yang sudah terkenal saja tidak bisa mengalahkannya, bagaimana dengan aku? Tapi si sensei kembali membangkitkan semangat juang si Sakai, kalau kau memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh yang lain, dan inilah waktu yang tepat buatmu untuk mendapatkan gulungannya. Gulungan naskah naga ini sekarang milikmu bila kau mempelajarinya, kata sang legenda. Kau mampu mendengarkan kepakan sayap reungit dan melihat sinar di gua terdalam. Kau juga akan merasakan gerak alam di sekitarmu. Bacalah dan penuhi takdirmu menjadi kesatria naga. Namun si Sakai kalah ngaruksak nuker nonton seseriusna, teu bisa muka-muka acan tutupna. It's impossible to open. Come on now. Thank you. Sisiritan sugan teh kaasupan ilmu teu nyaho mah gulunganna kosong. Jadi apa yang sedang terjadi? Aku sedikit liar. Mungkin guru besar sedang ngeprank kita. Tidak, dia adalah seorang pembahas film yang akan mendapatkan subscribe dari yang sedang nonton. Subscribe deui, kalem we atuh. Da ngalarti meureun nu nonton ge. Bener teu? Jadi siapa yang akan menghentikan si Tai sensei? Aku yang akan menghentikan dia. Kosongkan padepokan ini dan kalian evakuasi warga. Jangan sampai ada warga yang tak berdosa terkena murkaan si Tai. Saat sedang melakukan evakuasi, si Sakai bertemu dengan ayahnya. Sakai, ayah ikut sedih bila kau sedih. Mungkin ini bukan takdirmu. Kai, lupakan semuanya. Takdirmu yang lain sedang menanti. Kuah mengalir dalam darah kita. Aku tak tahu ayah, kadang aku juga meragukan kalau aku adalah anak ayah. Kai, mungkin ini saatnya ayah mengatakan rahasia ini dan sudah waktunya juga buat kamu tahu bahwa resep bumbu sup rahasia itu sebenarnya eureun heula batu mana batu baledo geura. Sugan teh ek jujur lain anakna, hasil mulung atau adopsi naon kitu nu nyambung pijajauheun jabar resepna ge naon cing. Nothing. Tapi aya pembelajaran oge untuk menjadikan sesuatu spesial hanya butuh keyakinan kalau itu spesial dan membuat si Sakai paham kenapa gulungan naskah naga kosong karena tidak ada bumbu rahasia. Sementara si sensei sedang menunggu kedatangan si Tai yang secara tiba-tiba sudah tepat berada di depan bebengoknya. Aku pulang sensei, ini bukan lagi rumahmu dan kau juga bukan lagi muridku. Ya, tentu kau punya murid kesayangan baru. Mana si Sakai? Kudengar dia yang terpilih menjadi kesatria naga. Ini pertempuran aku dan kau, tidak ada yang lain. Aku dikurung 20 tahun karena kau. Apa yang kau lakukan saat aku ditolak untuk menjadi kesatria naga? Apa? Bukan takdirmu menjadi kesatria naga. Bukan salahku juga.
Siapa yang mengisi kepalaku dengan impian? Siapa yang menyuruhku latihan sampai tulangku patah? Siapa yang menginginkan aku untuk menjadi sang kesatria naga? Aku tidak bisa memutuskan itu, tapi sekarang ini berada di tanganmu. Berikan gulungan naskahnya. Lebih baik aku mati, di mana itu membuat si Tai semakin murka yang membuat si sensei kewalahan. I did to make you proud. Tell me how proud you. Hingga akhirnya si sensei meminta maaf karena telah egois yang menginginkanmu menjadi seperti yang aku mau. I want my scroll. What? There is it! Gulungannya dibawa oleh seorang kesatria yang saat ini di tengah jalan menyeberangi Cina, namun si Tai justru akan menghabisi si sensei. Hey! Anjing, nyebut hei teh atuh bari berpose sirit kuda-kuda tepak hiji, tepak dua, tepak tilu, apa kumaha kitu lain kalah bengek. How are you? Aing kesatria naga. I'm the Dragon Warrior. Mereka bertarung dengan sengit seperti memiliki kekuatan yang sama, memang satu perguruan, tapi si Sakai yang diunggulkan pas sutradara meskipun latihannya cuma sehari, tapi sudah bisa mengimbangi si Tai yang dilatih Ti Orok. Hey! Asalkan ada hubungannya dengan makanan, maka itu sudah bisa meningkatkan damage si Sakai. Si Sakai kembali menggunakan kembang api dan bisa merebut kembali gulungannya, tapi malah nubruk. Hade eta korek api dibawa wae. Dibekal tukang udut juga nama. Kembali gulungan dibuat jadi roti kacang hingga si Sakai bisa naik dengan cepat, tapi bisa kembali digagalkan si Tai membuat gulungannya terpental. Bisa ditangkap si Sakai namun si Sakai yang terkena salto membuat gulungannya jatuh ke si Tai lalu membukanya dan jeng 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 gulungannya kosong. Tak ada resep rahasia melainkan itu adalah dirimu sendiri dan jurus totoknya tidak mempan ke si Sakai dikarenakan terhalang daging dan si Sakai Si Sakai kembali beraksi dengan jurus legendarisnya yaitu kuncian jari Wuxi yang sempat diperlihatkan si sensei namun cuma kunciannya saja dan yang sebenarnya dari jurus ini I figured it out. Skadoosh. inilah sang kesatria naga, kesatria panci sama. Master. Master? Master Shifu. Angger we ripuh diberi naik tangga mah. Sakai, kau masih hidup atau kita sudah mati? Sensei nyarios teh. Nya henteu atuh, aku yang mengalahkan si Tai. Sesuai ramalan guru besar, kaulah sang kesatria naga pembawa kedamaian. Kumaha gebrakers? Lanjut gak nih? Asli pika sebelen, karek nu pertama mangkaning. Password endingnya dulu, @ata, @mat. Atosan.